Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di rangkaian kegiatan PILKW, pemilihan calon ketua RW 09 Kelurahan Cipadung Kulon. Dan alhamdulillah sesuai rencana, walaupun rencana dadakan itu sama dadakan sok rawasnya Pak Iman, Pak Ketua itu tahu bulat dadakan sami sok rawas gurih gitu. Mudah-mudahan ya gurih gitu ke masyarakat kawargi. Sudah ada pemirsa serentak nih 23 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan sahabat sekalian, pada malam ini sesuai rencana dimaratonkan saja. Tadi alhamdulillah sudah berlangsung dengan calon nomor 1, nomor wahid itu Bapak Dr. Sukadi MIL, dan sudah berkenan menyampaikan paparannya yang begitu detail, begitu luas. Mudah-mudahan itu semua adalah implementasi dari aspirasi warga yang akan nanti dilaksanakan ketika seandainya Allah mentakdirkan Bapak Sukadi menjadi pimpinan di wilayah RW 09. Nah, kali ini alhamdulillah sudah hadir juga nih Bapak Ade Rustaman, juga merupakan perwakilan dari aspirasi warga yang suaranya tidak kalah dari yang lain ternyata, dan alhamdulillah sudah berkenan hadir dan bersedia dicalonkan untuk menjadi ketua RW. Mudah-mudahan Allah juga mentakdirkan yang terbaik nanti. Dan ada host kita nih, waduh, alhamdulillah nih Maika nih, mantap ya. Halo, assalamualaikum Maika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lebih rileks lah kali ini, dan akan mengupas tuntas bagaimana sosok seorang Bapak Ade Rustaman ini dari latar belakangnya yang berbeda. Ini kekuatan berbeda tetapi menjadi kekuatan yang maha dahsyat nih kalau disatukan 3 calon ini ya. Ada latar belakang seni, ada latar belakang manajemen yang bagus, kemudian ada latar belakang yang merakyat ini Pak Ade dari kalangan lingkungan bedeng, tapi alhamdulillah manajemennya tidak kalah begitu ya untuk membawa warganya gitu. Baik, untuk memanfaatkan waktu saya kira Maika silakan dimulai saja Maika. Ya, baiklah hadirin pemirsa semuanya, baik yang berada di sini, karena kami tidak sendiri ya, kami tidak sendiri tapi didampingi oleh ribuan orang ini Pak. Terus pemirsa juga kita sapa semuanya, pemirsa Radio Patil, kemudian pemirsa yang lainnya juga, para pengamat yang pastinya di sini tanpa disadari kita diamati oleh banyak orang ini ya. Baiklah, langsung saja ini kita bertemu dengan kandidat atau calon Ketua RW ya, Ketua RW 9 Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan untuk periode 2021-2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Billy Bade disapa heula pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak berikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyampaikan visi dan misi calon ketua RW 09. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlibat curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Yayas selaku Direktur Radio Patil 11 yang berat tepuk tangan dong. Dan Bapak Ketua Pusat Bapak Dr. Andes Aman Herdiaman beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak calon 1 sampai ada juga ya. 2 ada juga di belakang sini ya. Yang saya hormati,
dan juga seluruh warga RW 09 Iya. yang menyaksikan live streaming ini yang saya hormati. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke yang Wah, ya menyaksikan, ini dia nih, disapa semuanya nih. yang menyaksikan live streaming ini. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya pemilihan Iya. RT dan RW di wilayah RW 9 ini menjadi inspirasi bagi Betul. semua yang menyaksikan bahwa inilah RW 09 yang tata cara untuk pemilihan RT dan RW sangat luar biasa sekali. Yang saya hormati juga para mantan ketua RW 09, Bapak Haji Para Ismail mantan. Haris, Sang Bapak mantan Haji ini ya, hadir juga ya. Asikin, Bapak Joko, dan Yang hadir di studio Bapak Joko ya, yang hadir di situ Bapak Joko yang saya hormati, dan juga siapa lagi ya, Bapak Bapak Putranto yang ya. saya hormati, dan semua para ketua RT dari 1 sampai 7 yang masih aktif, dan juga mantan-mantan ketua RT dari 1 sampai 7 yang saya Kalau hormati. mantan kekasih nggak disapa Pak? Tidak. Oh tidak. Itu tidak disapa ya. Saya takut itu tadi Pertama-tama loh. saya ucapkan terima kasih Iya. kepada Master of Ceremony Wah, atau pembawa acara Iya. dari TV One yang sedang dikontrak oleh Radio Patis. ini Patil kontraknya 11. belum nyampe Pak. Belum nyampe, ya? Belum nyampe Aduh, di kontraknya. gimana ini? Yang saya hormati yang telah memberikan waktunya kepada saya Ya. untuk menyampaikan visi dan misi pada kesempatan kali ini. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sebelum nyampe ke visi misi, Iya. boleh saya untuk cerita sebentar? Belum ditanya Pak. Atau saya akan berpantun terlebih dahulu? Siapa? Iya. Aduh, ini kita langsung. Boleh berpantun dulu? Oh, mangga. Ini luar biasa ini langsung Terminal pantun nih. Wado, Terminal Wado, lebih panjang. terminal lebih panjang. Oh, di Minum- Wado ada terminal, Pak? Iya ada. Minum kopi sebelum keberangkatan. Iya. Untuk saat ini pidato maupun sambutan nggak boleh panjang-panjang Jangan panjang-panjang. karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan nih. Hadirin pemirsa yang mendengarkan di rumah Ya. juga boleh bertepuk tangan ya. Boleh. Boleh, Ada boleh lagi ya. satu lagi. Oh, satu lagi, Ada pantun satu juga. lagi untuk antisipasi saya nanti. Iya. Untuk antisipasi apa, Pak? Bina Marga Terminal Cicahem. Iya. Di ujung Berung sudah mulai musim rambutan. tah. Untuk warga yang menyaksikan, jangan banyak pertanyaan. Oh, jangan Nanti saya bingung untuk mencari jawaban. Tepuk tangan lagi. Waduh, langsung dikasih pagar nih. Langsung dikasih pagar. Padahal itu langsung Pak Ade. Oh, gitu. Itu langsung tring. Yang nanya langsung banyak malahan. gitu ya? Iya, Aduh. malah langsung terpancing ini. Ini Mang Yayat sampai tersenyum ini ya. Oke lah, terima kasih Silakan. banyak ini ya Bapak Ade. Atau kalau kami panggil biasanya akrabnya kita ya, warga itu Bapak Ke. Bapak Ke. Ini ada sejarahnya nggak? Kenapa sih sampai dipanggil Bapak Ke nih? Jadi untuk saya dipanggil Bapaknya di wilayah Iya. RT 05 khususnya. RT 5 ya? gitu Iya betul di RT 5. Karena waktu itu saya sering main sama ibu-ibu gitu. Kadang Main mendampingi bola ibu-ibu, atau main backland Pak? mendampingi ibu-ibu dalam acara arisan, dalam acara untuk tadabur alam terutama Tadabur alam ya. di wilayah Bandung atau di luar Bandung. Jadi pada saat itu mungkin saya karena sering bareng sama ibu-ibu ya dipanggilnya Bapak Ke gitu sebagai Bapak Ke bapaknya gitu. lah gitu intinya. Bapak kami gitu ya. Iya, Bapak Bapak itu artinya bapak kami gitu ya. Iya, betul. Oh, luar biasa. Itu adalah ungkapan keakraban terutama ibu-ibu ya. Karena saya juga memanggil bapak itu enggak Pak Ade, tapi kita seringnya juga memanggil dengan Bapak Ke gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kami panggil Bapak Ke ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Silakan aja. Yang penting Mama Ika senang aja lah. Oh, selalu senang ini kalau ada Bapak Ken ini, selalu senang gitu ya. Oke Bapak Ken nih, kita tahu bahwa ini memang luar biasa ya. Jadi ini kali pertama di RW 9 ini, mudah-mudahan ini jadi pilot project ya buat mungkin lingkungan yang lain, sistem pemilihan di era-era sulit seperti ini Bapak Ke. Nah sebenarnya yang ingin sedikit digali nih dari pribadi seorang Bapak Ke yang luar biasa ini, kami tahu Bapak Ke itu adalah orang yang sangat concern
yang sangat peduli ya, yang sangat peduli dengan pendidikan dalam tanda kutip pendidikan agama gitu. Nah sebenarnya pengalaman organisasi nih Bapak Ke ini apa saja sih yang mendasari Bapak Ke untuk maju nih ke tingkat pemilihan ketua RW 9. Apa nih dasarnya nih? Jadi Pengalaman. gini ya, yang menjadi dasar mungkin dari pengalaman yang baru saja ya kemarin ketika panitia pusat menginstruksikan untuk pemilihan di tanggal 3 bulan 12. Iya. Pada saat itu disebarkanlah belangko surat suara kepada warga dan tanggal 4 pun diambil dan dihitung lalu diserahkan ke panitia pusat. Dan alhamdulillah pada saat itu muncullah 10 nama, 10 besar. Iya. Dan saya juga lupa lagi dari 1 sampai 10 siapa saja. Tapi yang saya ketahui pada saat itu, 1 Bapak Dr. Sukadi, yang kedua Bapak Rohmat, yang ketiga Bapak Haji Sarip Nurdin. Bapak Haji Sarip, Nah ya. pada saat itu saya merasa lega, tenang, rileks. Karena tidak pikiran masuk saya, dalam 3 besar karena gitu. tidak masuk dalam 3 besar. Ini Alhamdulillah. curhat ya. Nah, yang menjadi dasar saya untuk naik ke 3 besar tersebut. Iya. Pertemuan berikutnya panitia pusat mengundang kami panitia untuk membicarakan hal yang sangat urgent pada saat itu. Nah, dan tanpa Political will gitu Iya, atau political apa? iya. Dan tanpa diduga pada saat itu bagaikan petir menyambar ya, Maika. Waduh. Ini langsung kena petir saya nih. Iya, Maika. Bagaikan petir menyambar pada saat itu Saking apanya Pak? Saking saking bahagianya? kagetnya gitu. Oh kaget Saking banget kaget. gitu ya. Langsung saya ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada saat itu nomor urut 3 Bapak Sarip Bapak Nurdin Sarip. itu mengundurkan diri. Bapaknya urutan Keempat. tadinya udah tenang ya. Udah tenang. Udah tadinya. aus gitu ya, udah aman. Pak Sarip nomor 2. Pak Sarip nomor 2, nomor 3 Pak Rohmat, Bapaknya nomor 4 untuk perolehan suara gitu Iya, ya. untuk perolehan suara. Ternyata Dari 10 besar tersebut. Dari 10 besar. Ternyata pada saat itu Bapak Sarip Nurdin mengundurkan diri. Ya mau tidak mau pada saat itu memang udah ada komitmen dari awal panitia untuk menghargai keputusan rapat pada saat itu. Iya. Saya juga tidak bisa lari dari keputusan tersebut walaupun Tidak bisa lari dari kenyataan iya, gitu ya. walaupun hidup pahit gitu. iya, walaupun saya belajar untuk bisa menghargai ya. Betul. Walaupun pada saat itu sebetulnya pelaturan itu tidak baku, fleksibel gitu. Boleh saja untuk kita untuk argumen atau kita menolak dan lain sebagainya. Bisa sebenarnya. Tapi kalau kita terus menerus saling menolak, tidak ada yang berani untuk Iya. bertanggung jawab, siapa lagi itu? Siapa lagi itu ya? Dan tentu memang dengan saya bisa duduk di sini juga ini semuanya atas izin Allah Subhanahu Iya, wa taala. betul, Dan Bapak. juga dengan duduk saya di sini, saya siap menang dan siap kalah. Nah, keren ini ya. Oh, jadi sebenarnya kalau bahasa kerennya menating tulus, cina ya. Gitu. Bahkan kumabehna gitunya. Bahkan barusan Mama Ika, Iya. istri saya sudah pasrah betul, menyadari betul siap untuk kalah. Kalau orang lain siap untuk menang, saya siap untuk kalah. Iya. Ini luar biasa, ini baru ini ya. Jadi seorang calon ketua RW yang notabene itu luar biasa tadi. Saya kutip sedikit ya, Iya. bahwa Bapak Ade, Bapak Ke itu sangat menghargai pilihan masyarakat. Nah, itu. Karena ini betul, suara 4 besar di RW itu tidaklah mudah. Iya. Itu tentu saja atas dasar kepercayaan. Nah, disitulah Bapak Ke terpanggil ya. Terpanggil, oh kenapa enggak? Kita sudah dipercaya masyarakat tapi kita maju. Walaupun tadi awalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan itu adalah bentuk sebenarnya apa ungkapan-ungkapan aduh kaget gitu ya. Kaget atau shock ya. Betul. Dan Bapak shocknya masih nampak sebenarnya sekarang. Sampai saat ini. Sampai saat ini masih nampak? Enggak, itu kita bercanda. Ini kelihatan Bapaknya nih santai sebenarnya ya. Karena tadi tidak terbebani dengan ini semua. Yang penting kita berjalan dan percayakan kepada takdir. Nah, itu betul. Itu dia. Oke, Bapak Ke. Ini yang kita tahu bahwa Bapak ini kiprahnya luar biasa ya. Luar biasa, apapun setiap saat apabila waktunya ada siap membantu gitu ya. Nah, sebenarnya dasar Bapak Ke untuk berbuat seperti itu apa sih? Nah,
Untuk hal seperti itu memang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam saya sering mengutip tausiah Bapak Dr. Sukadi MIL ya, karena Oh, iya. Pak Sukadi itu termasuk guru saya juga Iya. sebetulnya. Kandidat Makanya, nomor 1. Wah, iya. Wilujeng Sumping ini. Bapak Wilujeng Sumping mantan mana? ini. Ini barisan para mantan kita hadir di sini nih. Alhamdulillah. Mangga Pak. Kan ini sifatnya kita obrolan santai ini. Maaf Pak, ini ada kamera Pak. Oke Bapak, Iya. boleh dilanjut. Mengutip dari keterangan Iya. bahwa khairun nas anfa'uhum Anfa'uhum linnas. linnas. Sebaik-baik kalian itu, sebaik-baik kamu itu adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu dia. Jadi yang menjadi dasar saya ketika seseorang atau tetangga maupun warga sekitar ketika membutuhkan saya tidak pernah nolak. Selama saya masih ada di Bandung, keadaan sehat, bisa membantu saya laksanakan. Waktunya ada, pas, Iya. kenapa tidak Iya, gitu ya. betul. Beranjak atau berdasar dari tadi ya. Nah, betul. Apa yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi Betul. khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah yang bisa Yang memberi bisa memberi manfaat kebermanfaatan bagi orang kepada lain. orang lain. Luar biasa. Luar biasa. Ini dasar yang sangat kuat dari seorang Bapak Ke ya, bahwa memang apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan untuk orang lain gitu. Mudah-mudahan itu menjadi berkah juga bagi hidup kita gitu ya. Iya. Nah, Bapak Ke, tadi dikatakan bahwa Ibu sudah pasrah nih. Sebelum menuju ke pasrahan, menuju kita pasrah nih, pasti ada kekagetan tadi ya, ada kaget. Boleh nggak digambarkan? Ibu tuh kagetnya awalnya mendukung atau misalnya, aduh ini ampun atau gimana gitu, boleh dong disampaikan kepada semua pemirsa yang ada di sini. Bahagia atau kaget atau shock atau jangan dilanjutkan atau gimana Pak? Gini, untuk istri saya di rumah ya, karena memang Pasti sekarang lagi mendengar ya? lagi mendengarkan, sepertinya gitu ya. Mudah-mudahan lagi melihat dan mendengarkan. Dia itu jadi banyak sekali pengalaman yang dirasakan ketika menjadi kepengurusan di RT maupun di Iya, PKK gitu. betul. Jadi beraneka ragam di komplek tersebut, nama juga komplek, orang-orang juga komplek gitu ya. Jadi dia sangat merasakan sekali dari segi keibuannya ke tetangga yang berhubungan dengan ibu-ibu gitu ya. Karena memang mungkin kalau sudah bicara ibu-ibu ada A, B, C, D dan lain sebagainya intinya mah. Iya. Jadi dia itu sangat berat sekali untuk hal-hal semacam itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Kadang warga itu disamper henteu init cek paribasananya. Henteu disamper nanyakeun sok ngamak gitu. Jadi itu sudah menjadi beban gitu bagi seorang istri Iya, saya. iya. Tapi sering saya motivasi kepada istri saya agar bisa kuat menahan hal tersebut. Iya. Karena kita juga semakin tinggi naik pohon, semakin kencang angin berhembus. Gitu. Iya, Jadi intinya betul. mah dia itu merasa terbebani dari moral. Itu awal ya. Iya, awalnya seperti Karena yang kami tahu bahwa ibu itu memang seorang ibu yang katakan lugu ya. Iya. Lugu ya. Lugu dalam tanda kutip artinya memang seorang ibu biasa yang berorganisasi pun lugu dan sebagainya, tetapi kok sekarang malah luar biasa gitu loh. Berarti mendukung kan? Berarti mendukung Pak Ade atau Bapak Ke untuk maju terus. Lalu yang kedua, alasan yang kedua ya. Alasan belum yang kedua. sampai. Iya. Untuk saat ini di tahun-tahun ini memang pendataan warga dari mulai anak yang baru dikandung sampai sudah lansia gitu. Istri saya harus mendatanya gitu. Jadi kadang itu merasa berat sekali, kadang saya juga kasihan juga gitu untuk menyaksikan hal tersebut. Jadi Iya. mungkin dia juga sudah merasa lelah. Bahkan mungkin dia juga sekarang sedang berkampanye di belakang agar jangan pilih suami saya, jangan pilih suami saya seperti itu. Kampanyenya sebaliknya ya. Aduh. ini ungkapan jujur, saya suka sekali ini ya. Jangan pilih suami saya. Ini awal. Tapi kan belum selesai. Nah, sekarang justru mendukung kan, Pak? Ya, Atau dengan masih tidak mendukung? terpaksa dan
Airnya juga mendukung juga. Airnya mendukung juga. Iya, aduh. Aduh, ini kampanyenya luar biasa. Karena saya juga menyaksikan sendiri kampanye itu gitu. Jangan dukung suami saya. Waduh, tapi ini awal. Tapi sekarang sudah beda lagi bahasanya ya. Kepada pemirsa semua, artinya memang muncullah sosok Pak Ade ini fenomenal ya. Fenomenal artinya tidak biasanya di jajaran apa pengurus yang bagaimana, tetapi ternyata masyarakat mempercayai itu loh. Itu ya, jadi ini nilai kepercayaan itu dibangun, tidak dipaksakan. Artinya masyarakat itu percaya bahwa Bapak ini bisa menjadi salah satu ya, menjadi salah satu kandidat. Dan Ibu juga mungkin, halo Ibu, halo Ibu di rumah. Yang kampanyenya sudah berubah Pak, tenang Pak, kampanye berubah. Dukunglah Bapak ya, dukunglah Bapak untuk menjadi kandidat, untuk menjadi seorang ketua RW loh. Ini luar biasa. Dan ini mungkin terima kasih kepada Bapak Eman yang sudah memfasilitasi kita bersama Radio Patil pastinya bisa ngobrol seperti ini. Ini kali pertama yang luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua RW 9. Sweet cetak. Oke. Mang Yayat. Aduh. Apa kabar? Aduh. Asal ada resep ya namanya. Resep nih. Di malam-malam seperti ini kita ngobrolnya seru ya, Bapak ya, lepas gitu ya. Memang harus ada acara berkala itu kalau jadi RW. Kelihatannya ya, dengan topik-topik yang gitu. Betul. Talk show. Jadi merekrut aspirasi warga itu. Betul. Saung sudah adanya. Kita sudah ada. Sudah, kenapa tidak dioptimalkan ya? Jadi siapa ya Pak De? Bapak siap Bapak kenapa tidak? Ya baik warga sekalian ya? Kita Tenang. koma dulu dan kita jeda dulu, kita istirahat dulu dan jangan kemana-mana setelah lagu ini. Kau tinggalkan
Aduh, ini ini ngelihat singkong ini. Singkong tadi kearifan lokal. Ini juga loh. Bapak pakai roti. Ini rotinya juga kearifan lokal. Bahkan ini handmade ya. Handmade dan diproduksi di daerah kita ini ya. Alhamdulillah Mas Joko. Matur thank you Pak Direktur. Matur thank you ya. Jadi kalau pesen roti boleh nih ke Mas Joko ini. Atau makanan lainnya yang pasti enak Mbak Rini itu luar biasa. Lanjut ya Bapak pakai. Sekarang kita mulai ke inti masalah nih Bapak Ke. Tenang Pak. Aduh Pak Ketua nih. Ini tentang impian. Tentang impian Bapak Ke, tentang apa yang diinginkan sih. Itu tercantum di dalam visi, visioner kita, impian kita. Bapak Ke ini punya visi apa nih Pak? Akan membawa kemana nih warga RW 9? Yang pertama ya untuk menyampaikan visi terlebih dahulu, saya akan alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah telah memfasilitasi saya dengan akan dicalonkannya menjadi ketua RW. Ini merupakan salah satu fasilitas untuk mengharapkan ridhonya sebetulnya. Kalau kita lari ke keterangan hadis Rasulullah SAW, kalau adil dalam memimpinnya tentunya juga ya. Kalau kita lihat di dalam, maaf ya, sebetulnya saya juga tidak begitu ahli dalam keterangan-keterangan, tapi saya sedikitnya sering menukil dari guru-guru saya tentunya, bahwa kepemimpinan itu merupakan salah satu fasilitas yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita adil dalam memimpinnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Satu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Oleh sebab itu, saya juga kalau memang ini yang terbaik bagi saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini bukan yang terbaik bagi saya, akan mendatangkan madarat untuk warga yang ada di sekitar saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya pun tidak jadi untuk dipilih RW 09 tersebut. Dengan harapan tentu kalau memang saya terpilih, mudah-mudahan Allah membimbingnya agar saya menjadi pemimpin yang adil. Semua warga di sini harus menjadi pemimpin yang adil, karena pemimpin itu bukanlah presiden, bukanlah gubernur, bukanlah wali kota, bukanlah camat, bukanlah RT dan RW, tapi kata Rasulullah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin gitu. Khalifah gitu ya. Iya, setiap kamu adalah pemimpin, maka kelak akan ditanya dari kepemimpinannya itu. Suami pemimpin di keluarganya, istri pemimpin bagi anak-anaknya, diri sendiri pemimpin bagi diri sendiri. Itu yang paling berat. Itu yang sangat luar biasa sekali. Makanya sebelum saya menyampaikan visi, saya pun akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing saya untuk bisa menjalankan visi yang akan saya sampaikan ini. Untuk visi mungkin satu ya. Visi saya apabila terpilih dan juga saya juga mengharapkan untuk tidak terpilih. Jadi visi justru ini yang membuat masyarakat nih tertantang dan penasaran ini. Waduh. Jadi visi saya langsung rating naik ini. Visi saya itu meningkatkan serta memelihara silaturahmi, saling menghormati dan serasi antar warga, sehingga tercapai tatanan masyarakat yang berakhlak adil, damai dan sejahtera. Itu visi saya. Visinya, impiannya ya. Impiannya. Makanya saya juga, ya Allah, mudah-mudahan kalau memang ini harus saya laksanakan, saya tidak bermuluk-muluk, karena tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala semua pun tidak akan terjadi. Betul. Dan kun fayakun. Seperti itu. Aduh, sangat luar biasa sekali presenter dari TV One. Aduh, presenternya dipuji, alhamdulillah nih Bapaknya nih. Jadi aduh. Itu, silakan ada pertanyaan dulu untuk Mas.
Jadi kebalik. Hostnya jadi Pak Ade. Gak apa-apa Ade. Jadi betul, nanti ada sesi yang ketiga itu ada tanya jawab. Ini karena kalau dilihat di sini sudah banyak ini Bapak yang bertanya ya. Yang bertanya atau apa, istilahnya memberikan apresiasi atas paparan yang udah Pak Ade sampaikan. Dari yang disampaikan ini visinya adalah memelihara silaturahim, silaturahmi. Nah ini boleh nggak? Bapaknya saya berakting nih, langsung saya pengen tahu nih pemirsa ini agak sedikit berbeda. Saya berakting seorang ibu yang komplain langsung ke Pak RW ya, boleh ya? Sikap Bapak nanti kita bisa lihat bersama ya, boleh ya? Oke. Bapak, Pak RW, saya sebel sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu nyebelin banget. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Tetangga sebelah itu jalan air saya kan lewat situ, jalan air. Dia potong Pak, dia potong. Jadi ke saya airnya tersendat. Ini gimana? Saya nggak suka, saya nggak setuju. Ini gimana Pak RW selaku Pak RW ini gimana? Nanti nah misalnya gitu. Biar dia sadar Ibu ya. Nanti saya akan coba menutup di bagian belakang rumah dia gitu nanti. Langsung eksekusi ya Iya, Pak? langsung biar dia sadar ternyata dia juga membuang saluran air itu kepada orang lain ternyata Ibu gitu. Dan jadi, juga nah ibunya tuh sambil wah Bapak sambil garuk-garuk sambil marah-marah nih Pak. Menenangkan supaya dia nggak marah gimana Pak? Nah gini Bu, sini dulu sebentar. Jangan di luar ngobrolnya, kita ke dalam dulu. Ke dalam dulu. Ke dalam Kemana dulu. Pak? Ke rumah Pak RW dulu. Ke rumah Kita jauh ngobrol Pak. dulu. Jauh jalannya Kita Pak. ngobrol Mesti di- pakai Gojek Pak. Oh, Aduh, gitu. jauh Pak. Nih saya udah sebel nih. Jadi ke rumah Pak RW dulu. Kita apa sih sebetulnya masalahnya? Masalahnya tenangkan Dan dulu, tarik nafas. Siapa yang berbuat seperti itu? Oh tetangga sebelah, Tetangga coba sebelah. panggil ke sini. Kita Dipanggil ngobrol dua-duanya di ya? sini, iya. Oh, Karena iya. saya sebagai RW tidak harus mencari yang menang atau yang kalah. Betul, Ya, betul. di tengah-tengah untuk bisa meluruskan masalah ini. Iya. Jadi langsung ya luar biasa ya. Jadi langsung dengan tenang ya Pak yang pastinya ya. Apalagi melihat warganya yang emosi kayak begitu. Kita tenangkan terus ayo ikut ke rumah Pak RW. Panggil yang satunya lagi, duduk bersama, apa masalahnya kita selesaikan. Ah, keren Pak. Visi tadi sudah jelas Pak. Kalau ada visi pasti ada misi ya. Ada impian pasti ada upaya untuk mewujudkan atau actionnya. Kira-kira apa nih Pak? Untuk mewujudkan dari visinya atau misinya? Jadi Dari visinya. ya dari visi yang tadi silaturahim dan sebagainya. Nah sekarang visinya apa Pak? Misinya maaf, saya jadi Misi. ketukar. Kalau misinya sebagaimana tercantum Iya. terpampang di spanduk, Betul. ya, di spanduk yang ada di RW 09. Ya. Dan juga saya sangat salut sekali kepada Pak Fikri ya, bahwa nomor Iya. urut saya 1, 2 saya paling bawah. Ah, Apa artinya? Jadi tidak jadi RW di RW 9, saya akan siap membantu RW 9 seperti itu. luar Sebetulnya biasa. ya. Ya. Jadi untuk misinya 1, tata kelola keuangan dan aset yang tertib dan transparansi. Transparan Iya, ya. seperti itu. Iya. Yang kedua, tata kelola keamanan lingkungan yang efektif. Yang ketiga, tata kelola sampah dan kebersihan yang baik. Ya. Dan yang keempat, bersinergi dengan lembaga yang ada di RW 09 maupun lembaga yang ada di luar RW 09. Oke, itu yang akan dilakukan ya. Ini saya sedikit nanya tapi pertanyaannya sebenarnya tidak terlalu penting ya. Ya, Tapi ya. kok saya curiga juga ini. Maksudnya diperbesar nih tertib gitu ya. Ini kalau saya lihat transparansi itu sampai di caps lock dibesarkan. Itu ada message-nya nggak? Ada maksudnya nggak Pak? Atau penekanan nggak? Pentingnya itu. Jadi untuk satu organisasi atau satu kepemimpinan itu harus transparansi dalam mengelola keuangan satu, Iya. kejujuran, jelas, Setiap orang bisa membaca bisa itu. membacanya Betul. dan harus jelas juga apa yang menjadi dikeluarkan dari misalkan Untuk dari apa untuk apa gitu dipakai ya. kemana. Dipakai kemana? Jadi Seperti jelas itu. alurnya ya Pak Iya, ya. harus jelas Betul, jalurnya betul. karena memang untuk hal-hal tersebut itu kejahatan bukan ada niat pelakunya tetapi ada kesempatan. Ah, Karena ini kayak dari- Bang siapa itu? Bang Napi ya. Kejahatan itu karena terkondisikan, karena ada kesempatan. Iya, karena ada kesempatan juga dari segi manapun. Jangankan dari segi kepemerintahan yang ada
sedikit kucuran dana gitu ya. Iya, iya. Dari segi perjualan maupun dari saya sekarang bergerak di perbengkelan gitu ya. Di Saya juga, perbengkelan iya, ya Bapak ya. dari bidang perbengkelan tersebut yang namanya owner deal dari 3.000 bisa saya jual 30.000. Percaya nggak? Nah, orang di situ bisa perlu kejujuran di situ orang sebetulnya. bisa aja katakan itu kan gelap ya. Gelap. Bagaikan beli kucing dalam karung katanya. Iya, betul, betul. Karena kita nggak tahu ya percaya aja Iya, iya, gitu betul, ya. betul, betul. Tapi justru itu nggak seperti itu ya. Nggak baik sih. Karena mungkin di dalam apalagi di dalam Iya. kepengurusan RW yang banyak gitu masanya gitu ya. Apabila kita mempergunakan uang warga untuk kepentingan pribadi, Iya. maka sama dengan mencuri gitu kan. Nanti akan saya pernah mendengar keterangan bahwa apabila kita memakan syarikat itu barang-barang seperti masjid, seperti di Iya. ke-RW-an, maka Iya. kelak di akhirat itu akan menjadi dibarengkan dengan 70 pencuri gitu. Wah. Sama apa dosanya gitu Sangat dengan mengerikan ya. 70 pencuri gitu. Dari situ aja kita sudah ngeri. jelas ya Sudah jelas. bahwa itu kita harus transparan. Harus transparan. Betul-betul ya. Walaupun memang saya juga di ke-RT-an banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan. Misalkan contoh kerja bakti ini, apa yang harus dikeluarkan? Terus uang yang mana yang harus saya pakai gitu ya? Nah, misalkan Langsung kita berpikir ini uang berpikir, yang mana gitu ya. ini uang warga, ini uang saya gitu kan. Misalkan Iya. kita belanja untuk konsumsi, kan warga tidak tahu. Misalkan habisnya kemana, berapa harganya kan tidak tahu. Iya, iya. Tapi saya merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Berarti itu. Iya, mungkin. iya. Langsung pakai alarm lah di kitanya Iya, ya. iya, iya, gitu. Bahwa alarmnya harus kuat ya, bahwa betul. ini memang bukan uang kita. Ini uang warga, ini bukan uang kita. Bukan hak Berarti kita kita. harus betul-betul mempertanggungjawabkan dunia wal akhirat. Betul, Begitu seperti itu. ya? Seperti itu. Iya, iya. Kemudian ini Pak, ini diperbesar lagi tata kelola keamanan lingkungan yang efektif. Efektif tuh artinya gimana Pak? Efektif itu saya akan melakukan keamanan Iya. yang 24 jam gitu di apa? di titik tertentu. Contoh, misalkan Iya. di waktu-waktu subuh, kejahatan mulai Oh, sudah iya. berani waktu subuh. Pemetaan mungkin ya, pemetaan mana titik-titik mana yang lemah ini Iya, ya. betul, betul. Oh, iya, betul, betul. Duhur, pas Jumatan biasanya eksen Iya. pencurian Meningkat. sudah mulai bergerak di situ. Di situ ya? Iya, iya. Makanya saya di sana insya Allah akan selain security malam juga mungkin saya akan berencana untuk mengadakan security siang, tapi Security siang. ya, tidak akan banyak gitu, satu orang saja cukup. Iya, 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 iya. Kalau perlu mungkin Iya. saya pun akan senantiasa memonitor gitu dengan Betul. security tersebut, karena justru di rawan-rawan jam 10, kadang Jumatan, di waktu subuh ketika orang berangkat ke masjid, pencuri di belakang rumah kita ke masjid, pencuri bisa masuk. Oh iya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang di waktu-waktu ke belakang seperti itu. Bapaknya ke masjid, ibunya ke air ngambil wudhu, sholat di rumah sendiri, Iya. pintu tidak dikunci. Tidak akhirnya dikunci, bisa seperti itu. masuk. Jadi mungkin untuk mengefektifkan Iya. keamanan nanti, Iya. selain dengan penambahan keamanan, dan juga nanti saya yang biasa ditugaskan malam itu untuk mengontrol itu bukan satu jalur gitu. Jadi contoh misalkan dari RT 1 satpam itu keliling ke RT 7, dari 7 setar satu orang ke RT 1. Crossing gitu ya? Crossing gitu. Jadi tidak ada celah untuk maling untuk bisa masuk. Tidak ada kosong gitu ya. Iya. Jadi tetap jalan Kalau ya. misalkan kadang berdua, malingnya mau di belakang. Si Sementara malingnya- kan malingnya wilayah RW pinter 09 ya. itu kan luas gitu ya. Luas. Udah nyampe di sana mungkin maling udah sampai Cibiru lagi ngambil barang warga yang lainnya, karena dari jarak ke 7 sampai ke 1 kan lama, harus masuk ke gang-gang dan sebagainya. Tapi ini mah sendiri-sendiri, tapi Sendiri mulai start RT 1. Kalau takut gimana Pak? Ya makanya seorang security itu harus benar-benar berani gitu. Oh, tes keberanian Harus ya? tes keberanian. Harus berani ya? Harus berani, karena ya harus, kenapa mau atuh jadi security itu kalau tidak berani itu gitu. Seperti itu. Aduh Bapak. Dulunya punten. Enggak, ayo kita minum dulu ah. Kopi pemirsa, nih kopinya aduh. Ini luar biasa.
Terima kasih Mas, ini kopinya ini sama rotinya, aduh mantap ini Ya, malam-malam sambil kayak mengingatkan begini. juga nih bagi Iya, para siap. pemirsa yang di rumah masing-masing nih, barangkali ada yang mau tanya, nanti tunggu sesi pertanyaan, nanti Iya. akan dibuka setelah ini mungkin beberapa saat lagi, jadi mohon bersabar nih. Ada yang Kelihatannya sudah tidak sabar ya. Mereka ingin segera ngobrol sama Bapak Ke ini. Karena memang saya sendiri sampai antusias ini. Oh ini. Ada satu lagi Amang, satu lagi ini sebelum kita break. Ada tata kelola sampah dan kebersihan agar lingkungannya menjadi baik gitu ya. Tata kelola sampah ini seperti apa? Akan ada perubahan nggak? Biasanya kan kita terjadwal nih tiap RT diambil hari ini, misalnya RT kita dua kali dalam seminggu. Nanti ada sedikit perubahan nggak? Akan seperti apa misalnya? Untuk tata kelola sampah agar RW 9 akan lebih baik dan bersih Lebih gitu bersih ya. Selama ini saya menyerap dari keluhan warga gitu ya. Jadi kadang petugas sampah itu mengambil sampah rumah tangga saja. Oh iya. Gitu. Jadi Dan kadang itu juga banyak ya. banyak. Itu banyak. Sementara sampah ranting pohon dan daun pohon itu tidak diambilnya. Kenapa? Karena alasan di pres sampah di Pasar Induk juga sebetulnya tidak menerima untuk ranting-ranting gitu. tersebut. Iya, Nah, iya. jadi si penarik sampah tersebut itu punya alasan, dan saya mah nariknya sampah rumah tangga gitu. Dengan alasan tidak diterima nanti di Tidak sana, diterima di sana. gitu ya. Percuma dibawa jauh-jauh juga. Iya, nah untuk hal tersebut saya pun akan siap mengeksekusinya. Wah, gitu. eksekusi Ya. juga nih. Wah, Jadi Pak Ade nih maksudnya- mainnya eksekusi. Gimana Pak Jadi eksekusinya? tetap saja untuk dihimbau kepada warga agar tidak boleh da enam RW nu enam mah sampah kiri Diambil. Jadi saya tidak boleh seperti itu juga gitu. Bukan berarti Kalau ya. melebihi dari sewajarnya, saya juga akan melakukan tindakan untuk biaya pengangkutan Iya, khusus betul, gitu. betul. Kalau memang iya. karena apa? Satu pohon saya bisa memenuhi bak motor sampah Iya, tersebut. bahkan bisa 2 kali tarikan Iya. ya. Dan juga saya juga akan siap menerima keluhan-keluhan warga ya gitu. Kenapa ini sampah saya tidak ditarik? Harusnya hari ini. Saya siap menerima keluhan tersebut dan saya mungkin akan langsung action sendiri untuk Wah, bisa luar biasa. menyelesaikan hal itu. Ini luar biasa. Karena gini. Karena gini ya, mohon maaf. Mohon maaf juga ya. Karena sebetulnya umat Islam itu mengerti tentang kebersihan dan bahkan Iyalah, sudah ada jelas keterangan ya yang aturannya ya. saya juga belum jelas kesohihannya anadubatu minal Kesohihannya. iman, bahwa kebersihan itu daripada Sebagian iman. daripada iman. Seperti contoh, misalkan kita mau ke masjid ke sana. Ada sampah di situ teh yang berisi sampah rumah tangga dan ada potongan ayam dan sebagainya. Ada setiap orang yang lewat, ya sampah meni bau, tapi tidak diambil. Cuman ngomong doang gitu ya. Ada lewat deui, ya sampah meni bau kieu teh nanti saha nu meuceun teh. Tapi lewat sampahnya dengan hal masih tetap seperti di itu situ tidak ya. akan selesai. Tapi apabila yang lewat, ya sampah diambil, Bari disimpan kepada dicandak tempatnya, gitu. aman beres seperti itu. Jadi untuk memelihara lingkungan tersebut teh sebetulnya bukan RW-nya sendiri dan tukang sampah sendiri, kembali lagi kepada warganya sebetulnya. Gitu. Jadi apa? Membudayakan bahwa sampah yang terlihat di depan mata hayu atuh ya. Ada Nggak usah kesadaran juga, gitu. ada kesadaran ya. Walaupun bukan di depan rumah Bukan kita. di depan rumahnya. Simpen di tempat sampah yang biasanya kalau di komplek-komplek itu ada di rumah warga, depan rumah warga. Iya. Simpen aja ke situ, seperti itu. Iya. Jadi menumbuhkan juga kesadaran ya. Betul, Bahwa betul. betul ada petugas betul. Bahwa tapi itu juga ada batasnya. Ada Tetap ada batasnya. karena banyak yang harus diambil 1 Banyak, sampai 7 kan bisa betul. bergiliran, Banyak mungkin tidak sekali. harus sehari, harus bisa 3 sampai seminggu baru Iya, kebagian iya, lagi iya. yang ke belakangnya gitu. Bahkan saya dengar katanya Bapak Ke ini juga punya ide untuk mengolah sampah organik ini ya. Tadi tuh yang sampah pohon, daun-daunan ini dikumpulkan, dikelola, diolah menjadi sampah organik yang kembali lagi ke masyarakat Ya. untuk pupuk katanya Betul, gitu ya. betul. Ini kalau memang di RW 9 ada tanah yang bisa dipergunakan Nah, gitu, yang betul. tidak dipergunakan dan itu Ya artinya dalam termasuk jangka pasum waktu gitu ya. ini ya. Pasum lah ya, intinya mah. fasilitas Dan umum saya ya. juga tidak mau dikatakan ini pasum, ternyata ada pemilik dan ada sertifikatnya. Jelas Nanti ini juga fasum ada gitu ya. ada masalah juga nantinya ke belakangnya dengan saya.
Kalau memang misalkan ada, Ada fasum. fasilitas fasum, insya Allah saya juga mungkin akan Terfikirkan untuk tadi ya. terpikirkan untuk itu. Tapi saya pun tidak menjanjikan, takut tidak tercapai. Tidak tercapai. Tapi yang jelas kan kita punya impian, Pak. Iya, betul. Impian, karena memang mengolah sampah itu bukan masalah kecil, luar betul, biasa. luar biasa Ya, sekali. apalagi lingkungan 1 RW gitu ya. Waduh, pertanyaan sudah banyak, Mak. Iya, tong orang ning atuh ketua RW wali kota oge lieur sampah. Tuh, langsung dijawab. Liar katanya ya. Kan, tapi hebatnya teh gaduh cita-cita nih yang mulia begitu Iya. mereka. Ya. Karena memang ini menjadi permasalahan Iya. sebenarnya. Contohnya Permasalahan contoh yang berat. sangat sederhana Iya. unggul teh yang sehari-hari ngaliwat embau beran tinggal diambil. Komentator mah gampil. Padahal ambil dong, tinggal diambil, pluk, simpan ke tempatnya, ke tempat sampah maksudnya gitu ya. Sana dibalikan kan bumi anu caket gitu nya. Ya, Oke lah. sambil menunggu Siap. dari penelpon dari warga nih. Iya, yang sudah banyak sebenarnya pasti Kita sudah sambil, masuk. sambil ngobrol aja Betul. dan beri kesempatan Pade untuk ngaleut heula. Sok, Mohon Pade. ngalihat lah Pak. Aya Iya, cau, sampe, aya nak. cau, aya sampe, aya segala. Biasa we ye. Aduh. Tuangeun lemur hungkul, punten. Erotina aya seueur Aduh, perwakilan iya ya. roti ya. Cau aya, sawah alhamdulillah Iya aya pan ti roti, iya pan sampe. kolak ti Pak Haji Dedi hareup nuhun Pak Haji Dedi. Oh, aya kolak. Di payung Tuh, ditatangi, serizkinya. Silaturahim itu mau mendatangkan rizki ya Pak? Alhamdulillah. Ya Langsung tadi ada nih, satu telepon tapi Ada belum, telepon? belum menyambung lagi nih. Sedang atau mengetik. pertanyaan lewat Ya, ini lewat. barangkali? Tadi mah ada tapi sedang mengetik terjadi gempur gitu. Jika na gemper, tinggal bapak Ya. nih. Ataupun kalau tidak ada yang dari luar boleh juga dari dalam studio yang Boleh, nah berpartisipasi betul. Ini di untuk studio ini sudah banyak. untuk memberikan inspirasi. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan jadi bekal. Seandainya nanti ternyata Pak Ade ini Terpilih ya? jantan terpilih kan Terpilih. sebagai referensi dari berbagai pertanyaan tadinya. Boleh. Ini keren sekali. Karena sebenarnya tadi bapaknya udah banyak yang tanya, banyak ini. Tapi kan mungkin ini terus running ya, terus berjalan. Jadi langsung aja di studio nih. Waduh, di Tak studio. ada, satu Oh ada nih. masuk. Oh sebentar, boleh. Perwakilan dari warga disumirkeun tong subatkeun cenah. Otong disebatkan. RT na tak ada disebatkan. Tetangga RT tilu. Oh tetangga RT tilu. RT opat. Duka behana ya. RT opat. Ini Ya. jadi dia itu mempermasalahkan dari sisi lingkungan nih. Lingkungan di komplek kita kan, komplek kita mah keluarga komplek Panghegar khususnya tidak terlalu umum lah, tidak terlalu umum artinya di dalam komplek. Cuma di sisi kirinya itu rumahnya itu ada bengkel. Hanya saja yang pemilik bengkelnya tidak memiliki persetujuan kiri Warga. kanan gitu. Mungkin agak sedikit mengganggu gitu. Nah gimana nih cara andil pengurus menangani nanti gitu ya. mengatasi seperti ini gitu, pendekatannya seperti apa? Oh iya. Itu saja barangkali. Itu Bapak kayak ada pertanyaan tuh. Memang betul untuk Langsung ke eksekusi ini, langsung ke action ini langsung ke pertanyaannya. action. Jadi memang betul dari perbengkelan itu sangat bising sekali ya untuk diantaranya Kurang pas ya di dari lingkungan penyetingan motor, apalagi motornya motor yang bising king misalkan ya. Memang saya juga di depan, alhamdulillah saya juga tidak, walaupun di tempat ramai tetap aja ada yang komplain karena bising dan lain sebagainya. Jadi untuk Apalagi gitu ya, apalagi di tempat yang berdekatan Iya, seperti betul. kita ini ya. Betul. Jadi gini ya, untuk eksekusi atau action untuk pendekatan kepada hal tersebut, contoh seperti ini. Jadi sebelum berdiri itu ketua RT-nya dulu yang harus mendatangi orang tersebut. Iya. Mau apa usaha apa di sini, mau apa yang dikerjakan di sini, Iya. gimana tentang keamanan dan dampak lingkungannya, Iya. misalkan seperti itu. Nah setelah ditanya dan lain sebagainya, karena ini beresiko, sebelum dimulai perusahaan ini, coba bapak atau ibu atau siapa untuk membuat surat pernyataan dan minta tanda tangan dari kanan dan kiri depan belakang untuk bisa menyetujui perusahaan yang didirikan di lingkungan Di ini. lingkungan. Ya, kemarin saya pengalaman di RT 05 ada yang izin untuk membuka bengkel, datang ke rumah
coba Bapak sebelum saya tanda tangan, Bapak silakan untuk Minta meminta izin izin, kanan, ya. kiri, depan, belakang. Apakah tetangga yang depan, kiri, kanan itu mengizinkan? Saya juga akan mengizinkan. Iya. Kalau tetangga yang kanan, kiri, depan, belakang tidak mengizinkan, saya pun tidak akan mengizinkan. Seperti itu. Iya. Jadi payat untuk pendekatannya seperti itu. Kita harus ada papahitan, goreng kubasa, halus kubasa. Gitu. Kalau sudah terjadi nih Pak, maksudnya sudah berdiri. Nih Bapak nih terjadinya nih sebelum Bapaknya nih menjadi seorang ketua RW, tapi Ya. ini sudah terjadi gitu loh. Bapak menjadi seorang ketua RW ini sudah terjadi, ada komplain nih kiri kanannya. Nih apa nih akan dilakukan? Tapi Ya. sudah ada nih, sudah berjalan nih. Sudah berjalan ya. Iya. Ya tentu memang ya kalau hal seperti itu jangan dibebankan kepada pengurus yang baru seperti itu. Jadi kita juga pengurus baru tidak menyalahkan pengurus yang ke belakangnya. Kenapa atuh? Jangan saling diantep wae? menyalahkan gitu Jangan ya. saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Jadi ya kalau saya untuk hal tersebut ya saya action ke depan gitu, bukan dilihat ke belakang. Iya, iya, Untuk iya. bisa pendekatan. Tetap obrolan ada ya. Ada obrolan. Tetap ada obrolan ya. Dikasih Iya. pengertian seperti apa. Kalau memang tidak bisa untuk misalkan pindah dan lain sebagainya, coba dari segi keamanan, dampak lingkungannya diperbaiki. diperbaiki. Iya gitu. Iya betul betul. Seperti Jadi itu. tidak main langsung pindah. Jangan enggak seperti gitu itu. ya. Oke oke. Ya itu sudah jelas. Ya, Mang Yat? baik. Menjelang waktu habis ini karena durasi kita satu jam atau alias 60 menit. Kita sudah pukul 21 lebih 10 menit. Kita Iya. start jam 20 lebih 10 menit juga tadi. Dan sebentar. Ini nih ada satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi aja ya Pak ya. Pak, sebentar Pak. Nah ini nih. Pak Ketua ya Pak Ketua ya mah. Pak Ade maksudnya. Langsung aja Pak Ketua, Ya. kursinya langsung di sini deh. Ini sambil ending nih, mah mempersiapkan lebih- Pak Ketua, ini mangga mah Pak lebih Ketua. ini lebih ke lembaga nih, ke lembaga. Lembaga di sini kan ada PKK katanya. Ada juga EKM. Ada RW. Ada lagi apa ini? Ada koperasi. Ada berbagai lembaga di sini. Iya, Padahal itu kan potensi, kenapa sih tidak pernah duduk bareng untuk menciptakan warga dari berbagai aspek begitu. Hup, sampai kita ngumpul kesimpulan ini panjang dari Den soalnya. Jadi kesimpulannya itu. jadi maksudnya gini mungkin maksudnya ini potensinya sudah ada nih, sudah ada subsubnya apa unit koperasi, terus apalagi PKK. Ini gimana sih biar tidak katakan kalau mati tidak, tetapi biar lebih bergeliat lagi nih gimana? Bapak mungkin Bapaknya punya trik-trik nih biar ini bisa lebih muncul lagi kegiatan-kegiatan ini. Iya, muncul lagi potensinya, kebersamaannya dan bisa sinergi masing-masing itu gitu. Ya, betul ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu kan masuknya program ya, Program, RW betul. sebetulnya. Iya. Jadi memang di awal juga baik itu kepengurusan RW, baik itu DKM, baik itu dari PKK dan Majelis Taklim Ibu yang di RW 09 gitu. Jangan mengeluarkan statement Pernyataan gitu ya. gitu. Tapi kita juga harus melihat konsekuensinya gitu. Apakah ini bisa ada kontinuitas, ada kesinambungan dalam organisasi ini Iya. sehingga bisa bersinergi dengan yang lainnya Dengan gitu. yang lainnya. Jangan pakia-kia gitu. Pak Aing-aing gitunya Pak kalau Aing-aing bahasa gitu. lemesnya Pak Iya. Aing-aing. Harus bisa mempersatukan diri gitu. Pak heyek-heyek gitu ya. Ayo dong gitu ya. Saling membantu, saling mendukung gitu. Saling mensupport ya. Jangan membuat satu lembaga atau organisasi Eksklusif sendiri jadi harus gitu ya. dibaca dulu gitu. Konsekuensinya apa ke depannya harus dibaca dari sekarang. Ya, Iya, akhirnya iya. seperti ini. Ya kalau saya ditanya untuk menyatukan seperti itu, Iya. ya saya juga akan bertanya ke pengurus yang kemarin gitu. Kenapa tidak bisa? Ya, artinya Seperti memang ini itu. artinya Memang polemik ini. betul. Jadi ini sebenarnya potensi yang luar biasa ya Bapak ya. Potensi, kemudian sekarang mungkin memang kondisi ya, terkondisikan betul. oleh pandemi dan Alasan sebagainya. eta mah. Terkondisikan, akhirnya ini agak sedikit menurun. Iya. Tapi insya Allah nanti dengan mudah-mudahan Iya. Bapaknya terpilih, Tidak. ini akan semakin ini akan
akan bergeliat kembali gitu ya, berkegiatan kembali dan apa tadi sinergi. Iya, betul. Sinergi itu Insya Allah, artinya insya Allah. memang saling ada keterkaitan masing-masing Betul, bahwa betul. bahwa tetap poinnya bahwa kita ini adalah sebenarnya misinya silaturahim betul, di masyarakat gitu ya. Waduh. Maika hiji deui. Oh, satu lagi. Karena Waduh. soalnya ya bisi punung. Bisi pundung kayak mangga saha tiasa Nah, disebutkeun ini dari namina RT teu? 5 nih. Dati Alim. naon RT 5 gitu disebutkeun tina naon. Oh, alim, siap. Mana RT 5 tapi sahasana duka. Warga Pak Ade. Warga RT 5. Ini mah menyoroti tentang kepemudaan Pak Ade, generasi Oh muda. iya, tadi belum Tentang disinggung. Betul, kepemudaan betul. nih. Tentang Lebih kepemudaan. kan selama ini teh pemuda sebetulnya ada, tapi begitu dia ingin aktif seolah-olah nate kumah tidak punya wadah, tidak punya pakumaha. Iya. Ya itulah dinamnya. Kumaha yang ngawadahan para Jadi betul. para pemuda ya. Ini sebenarnya ingin ditanyakan juga. Ini kebetulan nyambung ya. Nyambung dari apa yang ditanyakan. Kemudian saya juga ingin mengupas masalah itu. Masalah pemuda, Bapak Ke. Pemuda kita potensinya besar sekali ini. Dan saya tahu Pak Ade ini termasuk yang membina ya. Membina anak-anak. Ya. Tapi pas pemuda, pas masa-masa mereka beranjak ini nih agak lost gitu ya. Agak lost artinya kita perlu bimbingan. Ini gimana sih supaya potensi remaja-remaja kita ini menjadi bagus, menjadi berkegiatan, menjadi tampak kiprahnya dan sebagainya, ini gimana? Ada siasat solusi atau gitu. ada solusi gimana Pak? Jadi memang untuk hal tersebut itu sangat berat sekali ya, karena memang di kampung, jangankan di kota, di kampung pun sekarang SD, SMP masih bisa ke masjid, masih bisa berkumpul Iya, dengan temannya. masih, iya. Sudah itu lepas mereka Nah, itu itu. sendiri-sendiri. Jadi ini kalau memang terjadi di RW 9 seperti ini, saya kembalikan lagi kepada orang tuanya sebetulnya. Ke orang tuanya gitu. Jadi sebagai orang tua kita berorganisasi, bersosialisasi dengan tetangga, dengan warga gitu. Harusnya ya kita pun menyadari, aduh lamun urang maot saha nok nuluykeun ieu teh. Perjuangan orang teh seperti itu harus kembali lagi kepada orang tuanya masing-masing. Nah, mensinergikan orang tua ini bagaimana Pak? Nah, untuk Iya. mensinergikan orang tua tersebut, ya itu tadi nanti saya akan berkolaborasi dengan DKM untuk bisa mengasih pencerahan tentang bagaimana membina akhlak, karakter, silaturahmi. Jadi nanti akan bersinergi dengan DKM tentunya. Betul. Jadi tidak hanya jajaran dasar, tapi justru saat remaja juga ini perlu digiatkan. Perlu digiatkan Iya. dan juga harus jemput bola sebetulnya. Iya. Kemarin Jangan kan sempat ada remaja masjid atau remaja maghrib mengaji. Ini kelihatannya belum begitu berjalan dengan baik ya. Nah itu kalau dari SD sampai SMP mereka Masih masih ya, masih tapi berjalan. kalau udah SMA Nah, bahkan itu. udah kuliah gitu ya, mereka malu ke masjid. Kenapa? Karena dia tuh banyak yang belum bisa ngaji. Malu SMA tuh bisa ngaji. Oh, Jadi iya, itu alasannya teh betul. sebetulnya teh. Betul. Tapi ya untuk hal tersebut mungkin kalau di RW-an gitu ya, anak-anak sebetulnya bisa direkrut. Ya dulu Pak Rohmat sudah bisa merekrut anak muda dengan seni gitu ya. Iya. Dengan seni. Kalau sekarang ya dari medsos IT kan mainnya di situ sekarang Sekarang, anak-anak. Jadi ya untuk mempersatukan anak muda di RW 09 itu ya salah satunya dengan yang dipegangnya lah, dengan HP. Tapi menurut saya kurang efektif itu teh karena tidak ada kebersamaan sebetulnya. Iya, Tapi iya. untuk pandemi sekarang ini memang cocoknya seperti itu. Cocoknya Tapi seperti kalau memang itu sudah ya. beres pandemi, nanti juga mungkin bisa anak muda tersebut bisa dipulihkan kembali seperti yang dulu. Iya, Bisa aktivitasnya ada ya. aktif lagi, ada poli, ada futsal dan lain Iya. sebagainya. Mangga Pak Ketua, cari Pak Ketua. Itu mungkin Pak Yayat punten. Iya, jadi alhamdulillah ini Mang Yayat ya, Pak Ketua dan semuanya, bahwa Pak Ade ini sama seperti kemarin ya, seperti kemarin, seperti kandidat yang sebelumnya, tetap memfasilitasi. Bahkan ini sangat apresiasi buat para pemuda untuk juga turut ya, untuk turut bergeliat, turut berkegiatan dan difasilitasi juga dengan berbagai kegiatan yang memang berkepemudaan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, passion mereka di mana. Gitu barangkali Bapak Ke ya. Oke, ini luar biasa ya. Jadi tiga ini Pak Ketua, 3 calon ini memang tidak salah.
tidak salah warga memilih mereka karena mereka berpihak sangat kepada warganya yang notabene sangat sangat bervariasi gitu ya. Bagaimana nih sudah hadir bersama kita Bapak Ketua yang setia selalu, yang mempunyai ide-ide cemerlang, ini mengidekan kita bersama di sini juga adalah salah satu idenya beliau, luar biasa. Boleh dong Pak Ketua menyampaikan sesuatu apa nih yang update nih yang bisa didengarkan oleh semua warga. Baik Mbak Ika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini mungkin yang terakhir dari calon pertama, kedua dan ketiga. Iya. Ya semuanya juga ya mungkin visi dan misinya ya sama untuk memajukan masyarakat atau warga di RW 09 ini. Untuk itu saya mengaturkan terima kasih ke Pak RW ya, Pak RW tenang saja pasti dipilih lah gitu. Karena terus terang saja ya semua juga ya dipilih. Jangan entong. Kalau entong itu film Pak, si entong Pak. Entong teh dipilih gitu ya. Jadi mungkin ini ada wawar sedikit atau apa wawar tentunya pemberitahuan atau bewara. Ya. Mungkin nanti pada malam minggu Pak RW ya. Ini tiga-tiganya akan saya hadirkan bersamaan. Bukan untuk ulah ruas ya. Karena ini bukan untuk debat, bukan. Ini sifatnya untuk diskusi. Jadi bagaimana sih caranya untuk memajukan warga RW 09 ini dari tiga calon ini. Mungkin aja dari semua ini berbeda-beda tapi tujuannya akan sama. Betul. Itulah. Itu mungkin kemudian saya sebagai ketua panitia mengaturkan terima kasih ke semuanya yang telah merojong pada acara ini. Terus terang saja rame lah gitu ya. Jadi enggak tiisin kali tiisin. Tapi memang luar biasa dari warga juga banyak yang mengapresiasi ya. Acara ini memang disiarkan oleh Radio Patil 11 gitu. Dan terima kasih Mang Yayat ya sebagai direkturnya. Jadi mohon mungkin nanti saya minta bantuan lagi jangan bosan-bosan gitu. Betul. Karena terus terang saja saya tugas ini masih panjang karena sampai dengan tanggal 27. Jadi puncaknya nanti tanggal 27. Yuk mari kita sama-sama pilihlah calon-calon terbaik ini dari RW kita ini untuk menjadi Damual Tiluanana pintanya pasti seorang gitu. Pilihlah yang terbaik dari bertiga ini. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih kepada para warga di RW 09-nya yang telah antusias untuk menyaksikan ini. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Ketua ini Panwaslu. Bapak Ketua yang sudah tadi menyampaikan ya bahwa acara nanti Pak ini jangan kemana-mana ya. Malam minggu katanya kita akan berdiskusi kembali nih. Diskusi kembali bersama 3 calon Ketua RW 9 yang luar biasa. Tapi sekali lagi ini bukan debat tetapi lebih kepada diskusi, lebih kepada sharing pendapat. Tentunya berbeda-beda dengan tujuan yang sebenarnya sama untuk warga 9, untuk kemaslahatan ya, kemaslahatan bersama. Begitu barangkali ya Bapak Ke ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ke ya. Ini luar biasa lari katanya tadi dari mana tadi? Atau dari tadi atau dari lari-lari pakai motor sampai ngebut ya. Alhamdulillah Bapak Ke bisa sampai di sini. Kemudian yang hadir di sini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada warga yang menyaksikan juga terima kasih. Insya Allah segala sesuatu yang kita awali dengan niatan yang sangat baik akan berujung kepada kebaikan. Begitu Bapak Ke ya. Alhamdulillah terima kasih banyak. Langsung kembalikan kepada Mang Yayat. Terima kasih Mang Yayat. Iya, hatur nuhun Mama Ika menjadi kru teladan di grup Patil. Lumayan alhamdulillah gitu. Mama Ika eta nama lapor ke ketua panitia we. Baik sahabat sekalian, sekaligus pemberitahuan aja mungkin sebagai rangkaian dari kegiatan pemilihan ketua RW ini. Berbagai tahapan sudah kita lakukan dan hari ini adalah tahapan yang last 2 begitu. Tahapan pemaparan sosialisasi tentang bagaimana calon, karakter calon dan sebagainya, visi dan misi. Dan nanti insya Allah pada tanggal berapa ya, malam minggu lah,
akan bertempat di Gedung Geraha Madani, merupakan gedung milik kita bersama warga RW 09. Nanti akan digunakan dan tetap live streaming untuk menghimpun berbagai pendapat dan saran sehingga menjadi urun rembuk untuk memajukan wilayah kita dan mensejahterakan warga kita semua. Dan kemudian untuk tanggal 27 nanti, insya Allah, dan silahkan digunakan hak pilihnya untuk daftar pemilih tetap di masing-masing RT supaya dicek kembali, kemudian konfirmasi dengan Ketua Panitia Pusat untuk dicetak dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap di RT masing-masing sebagai bahan referensi untuk penghitungan suara nanti. Kemudian penghitungan suara nanti insya Allah nanti akan dihitung secara digital juga di samping manual, sehingga para warga sekalian juga bisa memantau secara langsung, secara live ketika perhitungan suara berlangsung di Geraha Madani. Insya Allah pada pukul 19.30 nanti akan dibuka oleh Ketua Panitia Pusat, kemudian secara resmi dan dimulai oleh perhitungan, dan pada saat itu juga serta-merta seluruh RT, perwakilan RT agar dihimbau untuk mengikuti bersama, dikoordinir oleh beberapa warga atau tokoh masyarakat yang ada di RT masing-masing, sehingga transparansi perhitungan suara itu akan terjaga dan menghasilkan kualitas pemilihan yang mendekati sempurna. Baik, itu saja Mama Ika, atas nama Mama Ika, atas nama Radio Patrio juga terima kasih, mohon pamit, dan mudah-mudahan ini sajian yang cukup menemani di waktu istirahat sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan besok malam minggu kita jumpa lagi di acara yang sama. Ketiga-tiga kandidat akan berurun rembuk bagaimana memajukan wilayah RW 09. Jangan tinggalkan, dan sampai jumpa juga di hari Minggu tanggal 27 Desember, dan sebelumnya akan dibagikan surat suara satu malam, dan Minggu pagi akan diambil, dan Minggu sore akan dipersiapkan untuk perhitungan suara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ya pantun deui bina marga jika punung, semua warga jangan punungan gitu. Pada nanti ini pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya nanti mungkin hatur nuhun pisan Pade sudah berkenan hadir, dan saya pemilik pangramena